Ya, kemarin aku nemu sebuah postingan di Instagram ya kan yang menyatakan ada sebuah saham luar negeri gitu, ya itu drop hampir 100%, yaitu saham atau stok milik Cek gitu kan. Nah, bagi yang nggak tahu, Cek ini adalah semacamnya brand di luar negeri lah ya, tapi berbayar gitu. Nah, Cek ini biasanya digunakan ketika kita itu menjawab pertanyaan dari buku yang dari luar negeri, rujukannya luar negeri, contoh ya kayak Eropa atau Amerika gitu-gitu kan. Nah, di sini gitu, kenapa ya mungkin kurang rame lah, ramenya Brandly ya kan. Nah, di sini pertanyaannya tuh memang sulit sekali menurutku sendiri itu di buku luar negeri itu kan. Nah, bahkan untuk warga mereka sendiri itu juga susah gitu. Kalau aku cek-cek di sana ya kan. Nah, tricky banget lah gitu untuk memahami konsep yang lebih dalam gitu. Nah, itu biasanya untuk kuliah ya, buku untuk kuliah ya. Karena dia ya lebih seperti konsep dan segala macamnya tuh diuji di situlah. Nah, di satu sisi itu ya karena susahnya penjabaran gitu kan. Jadi kayak mungkin minim lah, minim penjabaran lah gitu kan. Di beberapa aspek gitu ya. Jadi kalau ada rumus gitu, misalkan A B C itu dia perjalanan dari rumus terciptanya itu kadang lompat-lompat lah, enggak sekompleks atau sejelas itulah kadang kayak gitu kan. Nah, jadinya agak mumet gitu. Nah, di sini bagi kaum mahasiswa gitu kan, setelah searching gitu, ini di Google ya sebelum era ChatGPT tiba ya, karena ini kuncinya ada dua di era ChatGPT, ya sebelum sama sesudah era ChatGPT muncul gitu. Itu kita membaca dulu bukunya itu kan top down gitu kan dari atas sampai bawah dari awal bukunya sampai ya dari babnya awal sampai akhir gitu kan. Begitu lalu kita searching Google. Nah, di sini jelas searching Google-nya tuh ya langsung searching pertanyaannya gitu kan. Nah, di sini pasti keluarnya antara tiga ini. Cek, Course Hero dan Bartleby gitu kan. Itu yang keluar top search lah ibaratnya kan. Nah, kita bahas tiga situs ini itu bayar semua. Nah, ketika aku buka yang cek itu kan, itu biasanya dikasih spoilernya tuh. Jawabannya tuh kayak gini 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 gitu kan. Nah, setelah kita login, maksudnya kita masuk ke websitenya gitu, terus kita scroll ke bawah. Nah, ternyata kita suruh beli gitu. Nah, di sini kita harus langganan. Langganannya dalam dolar ya, sekitar 20 dolaran sekitar. Ya 15 sampai 20 dolar atau 220 sampai 300 ribu per bulan gitu. Yang mana cukup mahal gitu kan. Nah, tapi memang butuh ya kan. Jadi ya setelah wasting time berjam-jam dan nggak tahu ini bener apa nggak juga kan. Karena deadline juga semakin mendekat gitu. Ya wis lah. Daripada kita beli gitu kan. Daripada beli langganan. Biasanya aku sendiri beli dari all shop gitu. Jadi dari all shop itu dia menyediakan bisa beli jawaban dari apa gitu terus kita send link gitu setelah payment kita send link yang mau di download nanti itu lebih murah ya sekitar 1.000 sampai 2.500 per soal daripada aku langganan yang nggak jelas ini bakal dipakai lagi ke depannya apa enggak kan gitu kan. Nah, jelas untuk kredibilitasnya jauh lebih tinggi dari aku ngerjain sendiri ya kan. Nah, tapi aku nggak tahu kalau ini bener apa enggak karena yang pertama nggak ada feedback setelah aku ngerjain PR atau nilainya tuh nggak ada lah. Jadi aku nggak tahu ya ini bener apa enggak. Tapi kalau aku berdasarkan web ini yang kedua ya kan, itu setelah aku searching-searching katanya ini enggak ya kredibel juga karena yang tulisannya expert ibarnya udah tersertifikasi kalau di Brainly ya kan. Itu ya agak terexpert expert banget gitu. Dan masih bisa salah gitu. Nah, intinya kayak Brainly versi berbayar lah dan ini enggak terlalu populer untuk kaum-kaum SD SMP SMA ya kayaknya. Nah, untuk pas beli ini gitu kan, ya ini ya, kata aku pas beli 1.500 atau 2.500 itu memang kadang gacha juga gitu. Karena kan nggak tahu jawabannya tuh. Kadang soal ngitung itu malah dikasih yang harusnya ada oret-oretannya dong. Ini di sini malah ya ibaratnya penjelasan panjang gitu kayak ini kayak gini 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 konsepnya kayak gini gini ya kan nggak berguna. Nah, kayak gitu gitu. Jadinya nggak gacha juga gitu. Nah, lalu kita kembali ke sahamnya. Di sini sahamnya memang tenar banget kalau aku ngelihat dari grafiknya. Kalau kalian lihat stock checks atau check stocks itu di Google, STOCKS ya. Itu memang tenar banget. Jadi dia bisa naik 3 kali lipat tuh pas mendekati COVID ya kan atau kelas online lah 3 kali lipat. Nah, mulai 2021 mendekati 2022 itu sebenarnya udah turun cukup tajam ya kan. Nah, di sini ya ini menurutku sendiri ini asumsi ya kan. Ya, kenapa kayak gini? Yang pertama jelas yaitu overvalued ya kalau ada di Google tuh termasuknya overvalued. Overvalue sebuah saham yang overvalue ibaratnya. Nah, yang kedua itu pasti kalau dari segi user itu ya langganan itu capek ya kan. Dan di sini gitu kayak sharing akun Netflix lah ibaratnya kan. Kalau kalian dulu sharing akun kan bisa kan Netflix kayak satu akun berlangganan untuk 1 sampai 10 orang gitu kan. Nah, itu juga bisa gitu kayak gini. Jadi satu akun digunain untuk ya ibaratnya eh
untuk ngedownload orang banyak lah kayak gitu kan, untuk jualan lah. Dan jangan dipungkiri gitu, aku juga download lewat bot Discord gitu kadang, walau nunggu lama gitu kan, dan kadang nggak works juga gitu. Dan kadang itu kalau kita subscribe tuh nggak lengkap juga lah, ibaratnya nomor satu ada, nomor dua gak ada, nomor tiga gak ada, nomor empat ada, kayak gitu gitulah ya, ibaratnya nggak lengkap lah kan, jadi rugi lah ibaratnya. Jadi itu turun tuh 2021. Nah, terus gitu kan, ya ibaratnya kayak gini, aku nggak tahu ya itu bener apa enggak, tapi ya kembali lagi itu, menurutku itu lebih ke overvalue dan kembali ke harga wajar yang diterima oleh market itu sendiri. Nah, lalu di 2022 bulan November Desemberan lah itu ChatGPT rilis ya kan. Nah, semakin membuat itu terpuruk pol. Jadi ibaratnya tadi yang all time high atau titik tertingginya tuh ketika Covid adalah $102. Di sini paling tinggal 20 atau ya 30-an dolar lah, sekitar segitu. Terpuruk sangat gitu. Nah, bayangkan aja gitu. Nih gini ya, kita bayangkan aja pakai nalar gitu. Jawabannya tuh bisa ada dua nih. Maksudnya jawabannya tuh gini. Sama-sama salah ya kan dari ChatGPT, karena habis di train itu bisa salah gitu. Yang satu lagi juga dari Cross Hero juga bisa salah gitu kan. Sama-sama salah ya, mending yang gratis kan daripada yang bayar. Nah, dan sekarang kalau kalian lihat itu harganya 1,8 lah. Sampai video ini dibuat sekitar sampai $2 lah maksimal lah ya. Dan di sini yang titik tertingginya sebelumnya tuh 100-102 dolar gitu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari ini itu kejadian ini itu? Jadi yang pertama adalah investasi itu tidak selalu menguntungkan in the end of the day gitu. Pada hakikatnya itu dunia ini berubah gitu kan. Nah, beserta segala isinya gitu. Jadi kita harus tetap up to date dan pakai nalar lah gitu. Di sini memang udah ada AI gitu, dan cek ini tetap menjagakan yang namanya jawaban expert yang nggak expert banget itu. Jadinya ya Indian, daripada aku buang-buang duit $2 atau mungkin ya banyak lah, banyak dolar gitu kan. $20, sorry, $20 sampai $30 per bulan, 10 sampai 20 ya kayak gitulah, sekitar segitu. Yang mending aku ke GPT gratis ya kan. Nah, jadinya ya stoknya semakin menurun karena revenue-nya turun gitu kan. Revenue-nya turun, berarti kan laporan keuangannya juga turun tuh. Berarti kan ketidakpercayaan investor terhadap perusahaan. Ya berarti kan stoknya dijual lagi gitu kan, dan segala macam. Nah, siklusnya kayak gitu. Jadi semakin plummeting gitu. Semakin nggak karuan-karuan sahamnya. Nah, yang kedua gitu. Inovasi itu harus dilakukan secepatnya gitu. Dan kalau aku ngeliat, kalau pas kedatangan AI ini nggak disambut dengan promosi tuh mau potongan harga, ya kayaknya potongan harga sih, tapi nggak seberapa lah ibaratnya. Itu pun ya sejak tahun 2021 2023 aku masih menggunakan tuh, dan 2024 enggak ya, karena aku tugas akhir 2024 udah nggak perlu cek lagi. Ya itu nggak ada promo-promo gitu. Nah, baru 2023 akhir ini itu ada promo pakai AI jawabannya, checkmate namanya. Nah, like bro, ini kenapa harus pakai AI juga gitu? Kenapa harus ada AI gitu? Kalau AI ada yang gratis gitu, ada yang gratis kayak ya ya udah gitu kan, ada yang gratis gitu. Nah, jelas inovasinya tidak diterima gitu, karena ya jelas cek ini gitu. Itu ya juga kita kesana tuh juga buat dapat jawaban dari expert yang nggak expert tadi, bukan dari AI. Kalau AI mah tinggal chat GPT, Gemini dan segala macam ya bebas lah, malah gratis ya kan, nggak perlu bayar itu. Nah, yang ketiga itu kita harus pakai otak ya kan. Realistis. Bahwasanya gitu, kalau loss sama profit itu sifatnya adalah asimetris. Jadi maksudnya gimana ya, kalau kalian loss 50% tadi ya kan, itu untuk kembali ke posisi utama atau ibaratnya ke posisi yang sebelum kalian loss tadi, itu harus profit minimal 100% gitu. Kalau nggak percaya hitunglah sendiri kira-kira gitu kan. Nah, kalau kalian ditanya gitu, dari $2 ini apakah bisa mencapai all time high lagi ke $102? Jawabannya is impossible gitu kan. Kayaknya kemungkinan ya kan, kemungkinan impossible. Kenapa? Karena ya itu butuh 5.100% ya kan. Bayangin 51 kali lipatan lah ibaratnya. Ya kan 5.100%. Nah, dan di sini jelas gitu, si cek ini menghadapi ancaman nyata gitu, kayak kan mereka juga punya bonds atau hutang lah ya ibaratnya, atau debt lah ibaratnya, yang gimana caranya harus ini dibayar nih, kalau enggak nanti dikatakan pilot dan harus ditutup dan segala macamnya gitu kan, malah semakin rugi gitu. Sesuatu yang dibangun sejak lama malah hancur semuanya gitu. Ya ibaratnya kayak gitulah ibaratnya. Nah, kalau yang udah invest gimana gitu kan, apakah bisa kembali lagi? Udah aku cek grafiknya, and it's impossible lah ya,
Kalau udah nyangkut gitu kan ya rungkat ente-entean gitu, karena ya Indian gitu ya memang nggak mungkin lagi untuk naik ke 102, paling pol paling ya 20 30, dan itu pun butuh mukjizat lah. And Indian gitu, aku cuman mau menyampaikan gitu bahwasanya kadang di dunia financial tuh kejam ya kan, di dunia financial market tuh kejam, ya seindah yang dikatakan influencer lain gitu kan, dimana kita belajar saham, trading, forex dan segala macamnya sukses gitu, jalan-jalan gitu kan, kita foto-foto punya Lamborghini, mobil sport dan segala macamnya. Tapi memang lebih ke persentase kita sukses lebih tinggi ya kan, tapi bukan berarti kita akan sukses gitu, memang akan berdarah-darah dulu gitu. Nah, dan di sini ingat gitu, kalau kalian mau investasi jelas pakai uang dingin gitu kan, bukan uang panas. Jadi uang dingin tuh kalau kalian hilang ya nggak bikin panik lah. Kalau uang panas ya selesai gitu, ibaratnya uang yang penting gitu kan. Nah, jadi dunia finansial ini makan atau dimakan, dan ya jadinya seperti itu ya. Mungkin itu, makasih.